Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mas yang ini datang ya. Antama ke denta ya. Ya alhamdulillah. Ya, biri mila busuanne bulan Ramadan denta ya. Iya, hari 26 ini tiap subuh datang. Berarti 4 hari mami kapan atau 5 hari. Pak Kiai. Nah, pendengar, kita ketemu lagi di dialog Ramadan 1443 Hijriah bersama narasumber saya. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tumpuk Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah Pak Kiai, bagaimana kabar ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Nah seperti yang kita bilang tadi, tidak supaya energi itu minum madu. Madu di? Iya, madu. Mingka madu asli. Iya. Kayak biasa ada penjual ini 150 Pak asli. Iya. Betul ke asli? Oh asli Pak 150.000. Iya. 100 mo. Iya. Dia bilang kalau 100 mana pabali golana tidak tuna rapi. Iya. Berarti aslinya kecampur gola. Bagaimana caranya tahu itu supaya itu? Saya juga tidak tahu aja dari omongannya orang bahwa ini asli. Kalau bilang mie asli mesti. Kalau saya dengar ini Pak, iya. Itu yang asli kalau dibakar tidak menyala menyala ki. Biar gula merah juga menyala, coba perhatikan. Menyala ki pakai itu. Kalau dikasih di kulkas tidak membekui. Oh begitu kan? Iya. Oh itu ilmu baru lagi. Iya, lebih parah lagi kalau kita mau tahu aslinya itu madu. Bawa ki ke rumah tak. Pasti diburu kalau lari ki keluar diburu sampai cerita madu. Asli tapi itu. Jadi begitu caranya tes madu. Ya. Nah, lanjut dan tayang. Ini kita mau cerita soal hari ke-26 Ramadan ini, Pak Kiai. Ini masjid biasanya kalau awal-awal rame. Nah, sering saya ingatkan Ki ini, Pak Kiai tanyakan Ki. Kalau di hari ke-26 ini tidak menanyambung safkah. Oh, begitu. Kadang kalau contohnya itu masjid-masjid yang besar yang ada lantai duanya, perempuan di belakang. Yeah. Ini tidak menanyambung karena lebih bagus dia sholat di bawah daripada di atas, sama di belakang. Di belakangnya pria. Bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Kalau dalam ilmu fikih, kalau Imam Syafi'i itu yang dimaksud nyambung saf, sesudah saf pertama full baru buat saf kedua. Di belakangnya lagi. Full saf kedua, saf ketiga di belakangnya lagi. Itu Imam Syafi'i sampai terus ke belakang. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal itu asalkan masih dilihat gerakannya saf paling terakhir. Sehingga di Masjidil Haram di Mekah itu termasuk biasa kalau lebaran banyak orang itu di gunung-gunung masih ikut di Masjidil Haram. Karena saf terakhir dia masih lihat ruku, masih lihat sami'allahu liman hamidah, masih lihat semua. Ya, masih nampak semua gerakannya saf yang paling terakhir. Ya. Cuma dan tayang dalam ilmu fikih itu jangan membuat saf lalu sendiri, tidak ada yang di sampingnya. Mengerti maksudnya? Berdiri sendiri di belakang sendiri. saf. Jadi mesti 2 orang dan tayang. Jangan sendiri. Jadi harus menunggu yang dari datang lagi pakai. Atau bagaimana? Misalnya kalau sudah ikut bergabung. Jamaah tidak ada, kita sendiri jangan kejadian begitu. Tarik 1 orang ke belakang. Pegang pundaknya, kok bikin sikit deh, maka dia akan mundur itu. Supaya cukup 2 orang. Jadi pas ditepuk ke belakang. Ya, dia mundur. Dia mundur di belakangnya saf yang dia tempati tadi. Tapi lihat dulu siapa yang mau ditarik. Nggak pada sarki panjagur kok. Karena nggak perlu gagu ke sambayang. Iya betul. Iya kan? Nggak pernah siku jadi. Tahu dan tayang cari di situ antara pundak dengan pundak tidak rapat. Pundaknya si A dengan si B tidak rapat. Maka antara pundak itu disitulah dentayan takbir. Begitu ruku kan sudah longgar. Mau sih makin tahu. Iya. Tapi kalau misalnya kan kadang ada mesti jauh di belakang, malah 5 saf lagi di belakangnya. Iya, masih di ada depannya. kosong. 5 saf. Dia membuat saf di belakang jauh dengan alasan lututnya sudah sakit, tidak bisa lagi jalan. Malas mimpi di jalan. Di situ saja, tapi ada yang dia temani, jangan hanya sendiri. Oh, enggak apa-apa kosong di depan itu.
itu. Ya, dia masih melihat sap paling terakhir. Tapi kalau boleh tidak begitu, jangan begitu. Lebih bagus nyambung. Itu yang lebih bagus. Apalagi dengan alasan kutu, alasan ipare-pare karena dekat penjual-jual di sampingnya. Jual-jualannya perhatikan dibanding dengan tarawihnya. Jadi pas kita biar Allahu Akbar saile misalkan dia menggale songkok. Iya, di emper-emper toko. Di situ dia sholat. Iya. Nah, itu apa pertanyaan tuh? Pertanyaannya begini Pak Kiai ya. Dari mana nih? Malakaji di Goa. Nah, mana? Ada orang tetangganya katanya bombe nah. Semua tetangga tidak ada yang dia omongi. Ini bahaya datang ini orang yang begini. Tidak ada yang dia temani cerita. Tetangga semuanya nah bombe. Bagaimana ini Pak Kiai? Iya. Itu kalau memutuskan silaturahim dan tayang, maka amalannya itu amalan puasanya, amalan tarawihnya, amalan tadarusnya, sedekahnya itu dipending oleh malaikat dimasukkan di buku besar karena ada bombenya. Nah, jadi kalau memang bombe istilahnya orang Makassar yang dimaksud bombe tidak bicara-bicara. Tidak diajak ngomong. Ya, kalau ketemu satu belok kiri, satu belok kanan. Ini namanya memutuskan silaturahim. Kalau seandainya mesti kejadian karena mungkin dia dongkol, dia apa sebagai manusia, maka jangan lewat 3 hari. Di saat 3 hari mesti baikan. Kalau lewat 3 hari, lewat 3 hari tidak di-store amalannya. Makanya pada prinsipnya dan tayang lebih bagus orang bombe kita daripada kita yang bombe dia. Lebih parah lagi saling membombe. Saling tidak mau berdamai. Ini bahayanya nih orang beli kipas angin dia marum-marum tak putar-putar kepala. Ya menjo orang beli kulkas. Dia yang dingin. Orang beli motor baru. Ya dia merung. Suaminya orang naik jabatan, dia yang naik tekanan darah. Jaki aku bombe. Itu enak sekali dan tayang kalau orang bertetangga. Tapi apa tipsnya itu? Itu piring bergantian. Mungkin piring kita sekarang ada di rumahnya, besok piringnya lagi di rumah. Sering memberi. Sering memberi. Saling memberi. Dan itu tetangga sepertinya lebih dekat daripada keluarga. Karena kalau ada papanya tidak mungkin keluarga dari Bone ditelepon datang seketika. Pasti tetangga. Ada ungkapan itu, tetangga itu saudara terdekat. Betul itu. Iya. Karena siapa yang kalau sakit tiba-tiba tidak mungkin keluarga yang dari Bone atau dari mana bawa ke rumah sakit. Mesti tetangga, maka perbaikilah hubungan kepada tetangga. Kalau pernah terjadi kesalahpahaman, diamlah satu supaya besok karena tidak ada manusia itu yang sempurna dan tayang. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu ada haknya tetangga kepada kita kalau kita memasak. Kapan yang kita masak ini tercium sama tetangga di sebelah, maka dia ada haknya. Makanya kalau memasak dia cium saretogi. Kalau begitu jendelanya ditutup rapat. Kayak banyak kebaunya saja. Ada haknya. Ada haknya. Maka intinya perbaikilah hubungan kepada tetangga dan tayang. Karena kalau ada apa-apa pertolongan yang cepat kita minta itu sama tetangga. Sangindra ngotono dan tayang karena ini anak-anak tiba-tiba muntaber pasti tetangga tidak mungkin mobilnya keluar dari jauh. Apalagi tengah malam. Tidak mungkin saudara saya di Bulukumba saya telepon untuk datang cepat, tidak mungkin, pasti tetangga. Nah seperti itu, mudah-mudahan bisa berbaikan dengan tetangganya nih. Selanjutnya nih Pak Kiai, dari Pak Amit di ujung tanah, sering saya mendengarkan Ustaz ceramah rajin ini tentang warisan, pembagian warisan yang ditinggalkan oleh keluarga. Nah ini yang dia maksud ini Pak Kiai, ada amanah yang diberikan sama seseorang, tapi untuk membagi warisan ini. Tapi tiba-tiba juga ataupun ini yang mau membagikan meninggal juga. Ada yang diamanahkan, dipercayakan untuk membagi warisan. Tapi yang belum dia bagi meninggal. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Jadi la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Mesti amanah.
Ya. Maksudnya kalau dipercayakan, lakukan itu kepercayaan orang. Amanah. Ya, salam saja itu adalah amanah den tayang. Iya, contohnya maksudnya salam. Den tayang pada si buntu luki sampaikan salamku. Amanah itu. Kalau tidak ketemu Ki? Makanya bila ya insya Allah kalau saya ketemu. Gitu kan? Iya. Ya, sekarang dipercayakan bahwa kalau saya meninggal ini hartaku semua. Ya. Bagikan baik-baik anak-anakku di belakang. Ini rumah sebaiknya kasih itu anakku yang perempuan. Ini yang umpama kan? Iya, misalnya. Jadi itu harta warisan dan tayang kalau orang sudah meninggal maka harta itu namanya harta warisan. Diberikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau belum meninggal orang tua lalu dia bagi-bagi ke anaknya itu namanya hibah. Oh, dihibahkan. Ya, hibah itu pemberian. Pemberian. Namanya pemberian tergantung orang-orang tua. Orang tua itu kadang ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih motor, ada yang dikasih sepeda. Itu pemberian. Tidak boleh anak-anak komplain. Kenapa saya dapat begini? Namanya pemberian. Jadi orang tua tidak adil. Itu bukan urusanmu anak menilai orang tua adil dan tidaknya. Karena engkau sendiri seandainya mau dijual, seandainya tapi kan tidak mungkin. Yang jelas ungkapannya itu anta wa maluka li abika. Engkau anak dan hartamu sesungguhnya itu miliknya orang tuamu. Apapun yang dia mau lakukan. Jadi anak itu, orang tua itu kalau masuk di rumah anaknya lalu makan tidak perlu permisi, pergi saja makan karena hartanya anakmu adalah hartamu. Tadi ini banyak hartanya banyak hartanya. Dia amanahkan kepada orang, seseorang, supaya dibagikan. Tapi sebelum dia bagi meninggal juga. Solusinya karena kita tidak tahu seperti apa, itulah ada rujukan lagi. Tanya Al-Quran. Apa rujukannya itu, Pak? Al-Quran rujukannya tentang cara membagi warisan kan. Yang perempuan sekian, laki-laki sekian. Intinya kalau laki-laki malempa. Makunrai mak jujung. Malempa itu memikul. Itu dua karena satu kalau malempa orang satu di depan satu di belakang. Itu laki-laki. Ya karena kalau di depan saja tidak ada di belakang pasti tertindo lagi. Tertindo lagi. Iya. Kalau mak jujung perempuan di atas kepalanya. Jadi wahai engkau perempuan memang satu bagianmu, jangan ngotot. Jadi kalau misalnya 3 bersaudara dan tayang, 3 bersaudara. Perempuan semua. Kalau semua kan tidak masalah. Ini satu laki-laki, 2 perempuan. Maka ini perempuan kasih satu, ya laki-laki kasih 2. Biar dia yang bungsu. Biar bungsu, biar tengah, biar pertama. Tapi itu laki-laki bukan bala hore nak ruaku gappa, bukan begitu. Karena secara tanggung jawab sebenarnya engkau punya tanggung jawab kepada saudara perempuan. Kau mesti melihat itu, mesti mengamati. Dia butuh kasih gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya Pak Kiai, sebesar apa kaidah yang terkandung dari sebuah harta warisan yang dari hasil haram? Oh, haram. Ya, yang haram yang ditinggalkan ini. Hasil riba. Pokoknya hasil nakoci. Hasil korupsi. Apa lagi? Korupsi. Hasil patolo-tolo. Pokoknya yang asing. Patolo semua. Nah, terus sudah banyak ini harta. Pernah ada yang tanya begini den tayang. Mantan pelacur. Waktunya masih aktif untuk melacurkan dirinya. Bahasa kasarnya dia jual dirinya. Banyak uangnya dan dia tabung. Dia tabung. Tiba-tiba Ramadan dia dengar ceramah tentang penyiksaannya orang-orang yang berzina, meleleh air matanya. Ini mantan yang pelacur. Iya. Sampai dia berhenti melacur dan menyesali perbuatannya. Tapi ini sudah terlanjur banyak uang. Mau diapakan ini uang? Mau dibakar sayang. Tidak dimusnahkan uang haram. Mau diapakan? Solusinya kalau begini dan tayang. Pakai saja uang itu untuk buat itu got, solokan. Ataukah kenapa begitu? Iya, yang kotor-kotor lah. Nah, ataukah WC-nya masjid itu belum selesai. WC saja buat di situ supaya masjid. Untuk dikencingi saja terus. Karena dibakar sayang. Jadi pakailah saya untuk got,
Ya, Tetap solokan. disumbangkan ke masjid, tapi untuk WC-nya. dengan tempat kencing. Ya, bilang itu saja saya kerja karena ini orangnya kan sudah tobat, Ya, tobat, dan seandainya dia tahu tentang hasil itu bahwa ini amat bahaya, pasti ditindak-nagaukan. Tapi waktu itu dia kan belum sadar dan tayang. Sekarang sudah sadar. sadar. Ya. Nah, sehingga solusinya seperti itu. Bersyukurlah karena dia sadar. Dan itu uang haram, uang korupsi segala macam itu bukan haknya diambil semua. Kalau dia makan itu lantas jadi darah, jadi daging, itu tidak terhapus dengan kalimat istighfar. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Setiap daging yang terbentuk dari makanan yang haram, maka api neraka yang akan melalapnya. Jadi biar dia beristighfar. Biar beristighfar. Tapi kalau dia beristighfar, dia taubat, dia apa? Mungkin Allah memberikan bentuk kasih sayangnya Allah. Rahmatnya. Orang tersebut itu diberikan penyakit oleh Allah. Biar dia sakit. Dulu orangnya gemuk, sekarang kurus, dibuat kurus supaya daging haramnya terbuang dan tayang. Dihilangkan daging haram itu, baru dia muncul ajalnya. Dibuat kurus dulu. Mudah-mudahan begini terus jadi. Makanya berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya sakit itu boleh diminta, maka mintalah supaya sakit. Karena di saat sakit itu berguguran dosa-dosa. Nah, dulu orangnya gemuk, sekarang sudah kurus. Siapa tahu ada daging haram yang dibuang di situ. Daripada dilalap apinya neraka, mending dibuang memang. Jadi kalau begitu, saya yang ngalami ini Pak Kiai. Ngapain? Iya, dari 105 orangku dikasih sakit Kak. Begitu 1 bulan turun jadi 80. Jadi 25 kilo yang haram sudah keluar. Tapi tenetonis karena haram, tidak mesti juga. Jadi tidak mesti juga orang sakit karena adanya daging haram. Mungkin juga ujian. Mungkin juga dia supaya semakin dekat kepada Allah. Karena orang sakit itu biasa zikirnya mantap dan tayang. Biasanya kalau sehat orang zikir juga, tapi terlalu kencang. Contohnya mestinya dibaca subhanallah. Dia baca subuh. Mana ada baca karena sakit sehat dan ya, tapi di saat dia sakit, begitu mau dibaringkan, dia bilang subhanallah. Sempurna. Di saat mau dibalik kiri, dia bilang Allahu Akbar. Itu pelan-pelan. Enak sekali caranya zikir. Tapi di saat saya Allahu Akbar ternyata sakit ya. Subhanallah. Itu bagus zikirnya. Bagus zikirnya ketika dia sakit. Nah, gombal dia menggombal. Memuji. Iya. Nah, selanjutnya pertanyaannya begini Pak Kiai. Perkawinan yang berupa tanah, perkawinan yang maharnya tanah, yang dijadikan mahar ini, dia waktunya menikah, dia kasih tanah. Tapi setelah ini perempuan tinggalkan, dia mau ambil kembali. Bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Itu mahar dan tayang adalah pemberian wajib. Pemberian wajib laki-laki kepada calonnya itu, kepada istrinya. Wajib. Ya, karena itulah nilainya perempuan. Jadi sesudah diberikan mahar, ya mestinya awalnya haram jadi halal. Karena sudah halal dia tidur sama-sama. Nah, sekarang sudah diberikan mahar, sudah nikah, sudah sah. Ya, dia sudah tidur sama-sama. Tidak boleh kembali lagi tuh mahar, kau sudah tidur sama-sama. Iya kan? Tapi sama sekali tidak pernah tidur sama-sama, tidak pernah dia sentuh sama-sama. Masa kau tidak kasih kembali maharnya orang? Nah, intinya itu supaya kau bisa dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke kamar, termasuk melayani suami. Oh, jadi lahir batin. Maharnya itu. Iya, itu maka jadi berikan mahar. Tapi kalau kau tidak mau pelayanan, bahkan orang pulang salat tarawih upasa suamimu untuk makan ngandre memang kau, kapura lantam bagi pajujujai kau, dan dia tidak mau disentuh, kembalikan maharnya orang. Buat apa nikah tidak disentuh juga, tidak pernah sama-sama, kembalikan maharnya orang. Ada toh yang begitu biasa. Seandainya ada kejadian begitu. Ini di luar negeri ini. Ya. Kalau dijodohkan, laba piur. Kapan aku bayin selalu tiap tahun ada nanya. Jadi mahar itu yang pemberian wajib. Kalau kita di Sulawesi kan ada mahar, ada uang belanja. Ya, yang belanja itu inilah yang biasa yang jut-jut. Ya, ratusan. Ini jut-jut. Pokoknya mesti ada jutanya.
Kalau 750.000 dia tidak mau. Tapi kalau setengah juta, ya dia mau. Setengah juta lebih. Setengah juta lebih mau. Ya mau ya, ada jutanya. Nah, itu uang belanja tidak wajib. Yang mahar itu adalah pemberian wajib. Oh, jadi uang belanja itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu mahar. Nah, mahar itu harus itu nilainya perempuan. Maka bagus mintalah emas 1 setel. Tidak perlu mahal itu, pakai mahar biar emas. Tapi aja. kalau orang mampu sebaiknya kasih yang sesuai kemampuanmu. Masa sih punya mobil baru yang engkau mau kasih naik nilainya aja sepeda, tidak cocok itu. Kasih yang mahal-mahal, kasih 1 setel. Cincinnya 10 gram, anting-antingnya 30 gram. Maka capek kapan tuh dia pernah 30 di artinya ya tuh siratanya gelang. Dia bilang orang maka sepasiratang. Pasiratang Iya, betul. masa 30 gram di telinga. Deh. Kalungnya sebelah geram juga apa. Tunduk terus begitu. Bungkuk-bungkuk di jalan. Bahkan kalau ada di rumah, kasih rumah. Luas tanahnya, kasih juga tanah. Itu kan semakin banyak dikasih perempuan itu semakin bagus. Tapi banyak dalam arti dia laki-laki tidak memberatkan dirinya. Tapi kalau dia juga merasa berat, carilah yang dibawanya lagi yang tidak berat. Jadi mahar itu pemberian wajib. Dan bawa belanja jo ya terserah. Tidak wajib, terserah. Nah selanjutnya Pak Kiai, benarkah di akhirat nanti mereka yang saling bermusuhan dan saling memutuskan silaturahmi, keluarganya akan dipertemukan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya caranya sendiri-sendiri. Maksudnya bagaimana nih pertanyaannya? Maksudnya disediakan tempat dengan cara sendiri-sendiri. Diadili kembali, jadi dipanggil baru diadili. Oh, itu sendiri-sendiri. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil pada masyar. Karena selama ini dia bermusuhan. Jadi di sanalah diadili, yang nampaklah yang hak. Lalu sebaiknya lah jangan bermusuhan. Ya, seperti tadi kita jelaskan. Ya, jangan bermusuhan. Cobalah mengalah. Paling enak itu selalu memaafkan dan tayang. Dan orang-orang yang tahu bahwa ini orang bermusuhan, maka carilah metode bagaimana supaya dia bisa berhenti orang itu bermusuhan. Boleh orang berbohong untuk mendamaikan dua orang berselisih dan tayang. Si A dengan si B istilahnya baku bombe kan, tidak bicara. Datang si C beritahu si A, woi menitip salam ke si B kepada kamu, bagus. Padahal tidak menitip salam, hanya dia ngarang. Memperbaiki. Dengan tujuan untuk memperbaiki. Itu besar pahalanya itu. Bahkan mendamaikan dua orang berselisih, pahalanya itu melebihi daripada sholat, melebihi puasa. Pahalanya. Maka damaikanlah orang yang berselisih. Tentu dosanya lebih berat lagi gara-gara dia sampai orang berselisih paham dan baku bombe. Karena capilah dulu sambarna cerita. Cerita kok ibu Yanu si Bangi. Lebih parah barangkali dosanya ini yang baku sambung-sambung ini. Iya, dia bilang itu baju menu pakai pergi buka puasa di rumahnya belum lepas cicilannya. Akhirnya orang tersinggung apa? Akhirnya baku bombe gara-gara kita bawa berita ini. Ya. Selanjutnya nih Pak Kiai dari Pak Ramli di mana nih? Di Macopa. Saya mau bertanya, apa hukumnya seorang anak jika menyuruh orang tuanya untuk melakukan salat, sedangkan ridhonya Allah itu ridhonya orang tua? Apakah ridhonya seorang anak juga ridhonya Allah, Pak Kiai? Menyuruh orang tua salat itu memang salah satu tugasnya anak itu. Mengingatkan untuk kebaikan. Apalagi orang tuamu. Jadi bagaimana berusaha sang anak supaya orang tuanya juga selamat akhirat. Jadi kalau anaknya bilang karena anaknya ini anak pesantren, dia sudah tahu. Dia sudah tahu, maka dia beritahu anaknya, Pak sambayang maki patua maki, Pak puasa maki patua maki. Saya dengar di pesantrenku guruku itu terangkan. Bagaimana orang mau selamat kalau tidak sholat? Baru dia bilang orang tuanya, baru kok di ilmu yakin, suruh masalah saya baru kelas 3. Syukur maku itu anakmu masuk di pesantren ilmu yakin. Di sana baik sekali, iya. Di Tompo Bulu Maros itu begini. Itulah. Jadi apakah ridhonya anak ini ridhonya Allah juga? Kalau menurut kan ada tuh ridhonya orang tua, ridhonya Allah.
Yang jelas untuk kebaikan anak mesti mengungkapkan. Mengingatkan juga, Pak Dan Kiai. pasti Allah amat reda dengan anak yang begini. Iya, Karena iya, itu kebenaran memang mesti disampaikan. Apalagi ini anak tidak mau juga melihat orang tuanya tidak sholat, tidak puasa. Dan memang sering kejadian di masyarakat begitu, Dentaya. Iya, iya, Orang tua tidak puasa, anaknya yang puasa. Orang tua tidak sholat, anaknya yang sholat. Orang tua tidak ngaji, anaknya yang ngaji. Saya tahu itu anak itu, Pak Kiai. Anak pasti dari pesantrennya ilmu yakin belum harus. Pasti begitu semua itu. Semoga, amin. Semoga. Dan memang ada orang tua yang ngomong sama saya. Iya. Dia bilang menangis saya. Saya bilang kenapa? Dia bilang tidak kusangkai karena tidak berangkat ke masjid, salat di rumah dan anakku mengajak saya salat berjamaah. Nah, sampai anak saya itu memimpin salat di rumah. Nangis saya karena dia kunut, baca kunut itu panjang dan dia hafal. Ya, orang tua tidak hafal. Itu. Iya, Sampai dia bilang saya menangis. Saya berkata tidak sia-sia anakku saya titip di pesantren ilmu yakin. Di ilmu yakin. Iya, anaknya kita yang ngajar. Iya, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pendengar kalau mau kasih anonata di ilmu yakin. Pendaftaran sekarang nih tayang. Iya, Ini akhir Ramadan ini kita buka pendaftaran. Iya. Teleponnya berapa itu kalau mau daftar? 085 085. 25 25. 10 Ya. 25 62 085 25 25 62 62 10 10 567. 567. Iya, itu Gampang sekali WA. dia. WA-nya jadi WA Maki. Siapa tahu ada Tanya-tanya nota. tentang pesantren. Tapi yang jelas kan biasa itu dia tanyakan orang berapa pembayarannya. Lebih murah masuk di pesantren dibanding yang lain. Tanya dulu ilmunya, baru tanya pembayaran. Harusnya begitu, Pak Kiai. Nah, ini yang terakhir, Pak Kiai. Pertanyaannya, Assalamualaikum dari Bahari. Baturi Bahari, nah tidak ada alamatnya itu di sini. Lelaki yang berhasil masuk surga akan diberi bidadari surga. Lalu wanita yang berhasil masuk ke surga akan diberi apa? Karena kan dia Sembaran lah aku tanang. Ada bilang kadang gape bidadari. Iya, maksudnya Sembaran. arti kiasan itu, Pak Kiai. Bagaimana? Itu Umpama di kenikmatan bidadari itu kan perlambang kecantikan, perlambang ketampanan. Iya. Ketampanan. Jadi yang suami istri di dunia itu dia akan tetap suami istri di akhirat kalau keduanya pada selamat. Insya Allah. Ya, jadi tidak usah yang dipikirkan terlalu jauh-jauh yang begitu. Iya. Yang jelas sekarang salat saja dulu salat yang betul, puasa lah yang betul. Ibadah dulu. Ibadah lah yang betul dan jangan dirusak ibadah itu. Karena ada orang sudah beribadah sudah betul caranya pasti dapat pahala tapi dihapus lagi pahala itu karena suka bombe-bombe. Ya, ini yang tadi. Iya. Suka menggibah mencerita kekurangan orang. Itu terhapus termasuk bersedekah tapi dia menyakiti perasaannya orang yang menerima sedekah itu. Karena dia cerita lagi dia bilang seandainya bukan saya yang kasih duit itu selalu mimatina karena membiayai di rumah sakit. Contoh dia bilang masuk rumah sakit biasa kan mau dioperasi tidak duit nenakin sare. Itu nah hidup itu menghidup berarti ini kesombongan juga ini. Iya. Nah seperti itu Pak di jama cerita bilang kita dapat bidadari. Ya sembahyang mau rumahnya bahaji. Salat. Yang jelas Allah tidak menyia-nyiakan pahala hasil usahanya hambanya. Amalan-amalannya Allah tidak sia-siakan. Pak Kiai, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Beri kekuatan kepada kami agar kami senantiasa berbuat yang benar. Perlihatkan pula kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Beri pula kekuatan kepada kami agar kami mampu menghindari perbuatan yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, kita cukupkan sampai di sini hari ke-26 Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah kita besok ketemu di hari ke-27. Selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.